Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube yang kami muliakan, pertemuan kali ini yaitu pertemuan yang keempat tentang Allah menjadikan seorang Nabi Adam alaihissalam beserta dengan perjalanan kehidupan umat manusia sampai akhir zaman nanti. Di dalam Al-Quranil Karim, Allah juga telah mempersilahkan yang bahwa kehidupan seorang Nabi Adam itu di dalam surga pada awalnya dia sendiri, maka dengan adanya sepasang burung yang hinggap di daunan di pokok kayu, yang ia lalu berpikir kenapa dia di dalam surga sendirian, kalaupun surga itu merupakan tempat yang paling indah menurut umat Islam sekarang ini. Allah mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam pada ayat 35 surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Pemirsa YouTube yang budiman, Allah telah memberikan tempat kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalaupun secara tafsir ini Allah menyebutkan sudah beristri seorang Adam alaihissalam yang ianya sudah mendapatkan istri, namun sebelumnya Nabi Adam alaihissalam setelah diberikan perwujudan kehidupan di dalam surga, Nabi Adam alaihissalam itu sendiri dalam meratapi dan berpikir untuk apa Nabi Adam itu sendiri di dalam surga. Kenapa namanya disebut Adam alaihissalam? Ini terus bergulir. Pertanyaan-pertanyaan di dalam diri Nabi Adam itu selalu dia bertanya pada diri sendiri. Kalaupun Nabi Adam itu sudah tahu siapa Allah, siapa yang menciptakannya, dan untuk apa diciptakannya, maka ketika Nabi Adam alaihissalam terkejut melihat sudah ada sosok seorang wanita yang cantik di hadapannya, ketika Nabi Adam ingin menyentuh, bermakna seakan-akan Nabi Adam itu bermimpi, maka dia mencoba menyentuhnya. Ketika Nabi Adam mencoba menyentuhnya, maka Allah melarangnya.
ketika itu secara syariat sekarang kita di dunia ini sebagai umat Muhammad yang berketurunan Adam alaihissalam, kita mesti punya aturan di dalam kehidupan. Baik di dalam keluarga maupun berhubungan dengan tetangga dan lain sebagainya. Itu mempunyai aturan masing-masing. Secara perkawinan kita sebagai umat Muhammad itu mesti ada maharnya. Namun mahar apa yang saat itu oleh Nabi Adam yang dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka mahar yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menyentuh seorang wanita, maka dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersaksikan oleh para malaikat. Itu ketika Nabi Adam alaihissalam bertanya, apa yang menjadikan atau sebuah syarat bagi saya untuk bisa mengawini seorang wanita ini? Maka Allah mengatakan yang bahwa kamu cukup dengan berselawat saja. Maka di dalam fungsi syariat sekarang ini oleh umat Islam yang selalu mengikuti akan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, maka perlu diketahui atau mengetahui sepenting mana salawat itu. Kalaupun dalam hal penciptaan Nabi Adam alaihissalam, itu baru dimulai penghidupan manusia. Itu pun di surga. Nah, secara realita, kita sebagai umat Islam, apakah tentang keimanan itu, tentang akidah itu tidak perlu? Maka yang lebih condong sebenarnya di dalam syariat yang kita jalani sekarang ini adalah keimanan, kepercayaan kita kepada cerita-cerita, kepada Allah bagaimana menciptakan seorang manusia, kepada Rasul yang diturunkan, kalaupun tuduhan-tuduhan oleh sebagian manusia atau sebagian kaum atau sebagian umat Islam yang lainnya menuduhkan Nabi Adam itu berdosa. Kenapa? Karena mereka mendengar, mereka membaca ada kata-kata yang tertulis di tafsir ini ketika Nabi Adam menyebutkan sesuatu bahasa, yaitu minta ampun, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah ayat itu merupakan sebuah ketentuan bagi Nabi? Apakah Nabi itu bersalah atau Nabi itu punya dosa? Nah, berarti di dalam proses perkataan Nabi Adam alaihissalam itu menjadikan syarat utama bagi umat Islam untuk kembali kepada Allah agar senantiasa bertaubat, sebagaimana ayat 37 Al-Baqarah yang dikumandangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Allah, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
firman ini yang menjelaskan tentang Nabi Adam dalam proses salah menurut umat Islam sekarang ini. Namun proses yang terjadi pada hakikat semua manusia itu belum tahu apa-apa, termasuk para malaikat.